Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, satu ayat saja, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, di mana pada waktu itu mereka mengalami ancaman, mereka mengalami banyak kesulitan, mereka mengalami aniaya. Dan pada saat itu bagaimana anak-anak Tuhan, mereka juga sedang menghadapi masa yang krisis. Tentunya masa yang sulit tersebut Bapak Ibu Saudara, orang-orang mulai berpikir, mengalami kekhawatiran, mengalami kebingungan. Di masa yang sulit, di masa yang penuh tantangan dan penuh bahaya, segalanya bisa saja terjadi. Namun demikian, Rasul Petrus berusaha menguatkan mereka, bukan menakut-nakuti mereka, ketika berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tidak bertujuan untuk membuat anak-anak Tuhan semakin khawatir. Ketika berkata bahwa segala sesuatu itu sepertinya sudah masanya menghadapi kesulitan demi kesulitan, itu bukan bermaksud membuat anak-anak Tuhan itu merasa putus asa. Tetapi salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan supaya di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang penuh tantangan dan penuh bahaya, anak-anak Tuhan ini diingatkan untuk tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Salah satu kondisi yang terjadi pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, dituliskan di sini, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan tidak mampu menguasai diri mereka. Ada anak-anak Tuhan yang tidak lagi menjadi tenang. Mengapa? Karena persoalan yang sangat berat, kehidupan yang penuh bahaya, kehidupan yang penuh tantangan, kehidupan yang tidak ada kepastian, itu membuat mereka mengalami kebingungan, sehingga mereka tidak lagi bisa menguasai diri mereka. Tentu saja namanya orang di dalam penjajahan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak punya kebebasan penuh. Mereka mengalami kesulitan di segala bidang, baik dari segi kehidupan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang yang mungkin kelasnya ini terbawah. Mereka mengalami banyak aniaya tanpa ada pembelaan hak asasi mereka. Mereka mengalami kesulitan hidup tanpa ada yang bisa menolong mereka. Jadi wajar saja mereka mengalami kebingungan, sehingga membuat mereka tidak lagi bisa menguasai diri mereka. Untuk itulah firman Tuhan ini hadir, mengingatkan kepada mereka dengan tujuan supaya mereka ini tidak lagi mengalami kebingungan. Ketika Rasul Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, di sini mengandung sebuah pengertian bahwa masih ada Allah yang berdaulat atas kehidupan umatnya. Rasul Petrus mengingatkan masih ada Tuhan yang menyertai umatnya. Masih ada Tuhan yang beberapa waktu yang lalu, pada waktu surat ini ditulis, Rasul Petrus ingin mengatakan, yang beberapa waktu yang lalu dia disalibkan, dia mengalami kebangkitan, bahkan naik ke surga. Jadi dengan kata lain, Rasul Petrus ingin mengingatkan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pada masa itu, kesulitan apapun yang sedang terjadi, supaya mereka ini menguasai diri mereka dan menjadi tenang. Ketika dua hal itu dicapai, maka Rasul Petrus berkata, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita membandingkan dengan masa di mana saat-saat ini kita hidup di masa sekarang ini, ya, maka perkataan kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu mengandung arti eskatologis, mengandung pengertian bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Sekalipun hal itu sudah didengungkan, disampaikan ribuan tahun yang lalu, tetapi kita melihat bahwa tanda-tanda zaman menunjukkan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu juga semakin dekat. Jadi artinya berbicara tentang eskatologis, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Perubahan menuju sesuatu yang baru diawali dengan berbagai macam kesulitan. Kenapa? Karena manusia menganggap ini hal baru, sehingga harus beradaptasi, ya. Biasanya kita bertemu berjabat tangan, sekarang tidak boleh berjabat tangan. Itu sesuatu yang sulit, apalagi bagi tradisi orang-orang pribumi. Ada banyak hal yang berubah dan kita lihat ini menuju kepada tatanan yang baru, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan bahwa zaman baru itu sedang dimulai. Kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat, dan salah satu ciri manusia tidak mampu menguasai dirinya untuk berkomentar apa saja di medsos, ya, baik media Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu fenomena yang terjadi di masa sekarang, sehingga perlu firman Tuhan ini kita lihat, kita renungkan dalam hidup kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Menguasai diri kita, mengontrol diri kita, sekalipun mungkin kita juga mengalami kekhawatiran yang sama, kita mengalami kecemasan yang sama melihat tanda-tanda zaman seperti ini. Tetapi itulah yang terjadi di dunia di mana kita hidup di masa sekarang ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apapun yang sedang terjadi dan kita juga ikut mengalaminya, kita diajarkan untuk tetap ingat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kuasailah dirimu, menguasai mulut kita, menguasai pikiran kita, menguasai mata kita, menguasai seluruh panca indera kita, ya. Dan yang penting adalah supaya kita ini menjadi tenang menghadapi persoalan. Ketika kita bisa tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan ketika pikiran kita menjadi jernih, kita banyak menemukan jalan keluar. Tetapi ketika seseorang tidak bisa menguasai dirinya dan akhirnya tidak tenang, maka dia tidak mendapatkan banyak jalan keluar. Bahkan seringkali justru sesuatu yang mencelakakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sekalipun kita berhadapan dengan zaman yang mengalami kesulitan, kita harus tetap ingat firman Tuhan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Ada sesuatu yang positif yang Tuhan izinkan terjadi, ya, yang membentuk hidup kita ini menjadi sesuatu yang lebih kuat lagi. Sesuatu yang positif inilah yang harus terus kita bangun dalam hidup kita, ya. Pikiran yang positif, ya, pandangan yang positif, ya, segala sesuatu yang positif, itulah yang terus kita bangun. Ketika belum terjadi pandemi, mungkin kita tidak berdoa, ya, tidak membangun mesbah doa di rumah. Tetapi ternyata ketika Tuhan izinkan pandemi terjadi, wah, berbondong-bondong anak Tuhan, mereka membangun mesbah doa di rumah. Ini kan positif, ya kan? Positif. Ada banyak hal yang positif
yang bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan salah satunya yang ditekankan di sini adalah supaya kamu dapat berdoa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi di masa sekarang, ya, memang seringkali bisa berpotensi membuat seseorang itu tidak menguasai diri dan tidak menjadi tenang. Tetapi sebagai orang percaya, kita melihat firman Tuhan mendorong kepada kita bahwa menguasai diri dan menjadi tenang itu menjadi penting. Persoalan itu berpotensi membuat manusia ini tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena ada rasa takut, ada rasa khawatir, dan ada rasa cemas. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa waktu ini diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya. Tugas kita adalah bagaimana supaya kita ini tetap dapat menguasai diri kita dan menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kita ini bisa berdoa, dengan kata lain, supaya kita ini bisa untuk tetap bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui doa, melalui hubungan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan itu sempurna untuk kita semuanya. Amin. Tuhanlah yang mampu melindungi dan melepaskan kita dari virus, dari sakit penyakit yang ada. Tuhanlah yang melindungi kita sehingga kita akan dengan aman sentosa melewati situasi ini sampai kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang lebar firman Tuhan, tapi biarlah pada malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, doa adalah napas hidup kita. Dan dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan penguasaan diri untuk kita bisa berdoa dengan baik. Ketika tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Ketika tidak bisa menguasai diri, kita pun tidak bisa berdoa. Oleh karena itu mari firman Tuhan sekali lagi mendorong kepada kita, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.